Di provinsi lain kok ada yang beda. Misalnya Lampung, jarak itu meter. Ini Pak siapa? Nggak usah bicara sana. Yang penting saya gubernur. Hari ini peraturan menteri Pak. Kita Republik Indonesia tapi kami menjalankan di daerah. Kan ini masih sampai tanggal 5 Pak Ganjar. Bener saya. Oh daftar? Sudah? Oh iya. Putranya mana? Oh iya. Ada kesulitan? Iya Pak. Apa? Ini zonasinya Nggak bisa jadi. Iya kan kita namanya tidak payung. Sebetulnya kita sini Pak, tapi di sini nggak tahunya 0,6 saja yang terima. Kita yang jarak 3 kilo nggak masuk. Bisa jadi. Karena mungkin yang jarak kurang dari sekilo jauh lebih banyak. Oh, iya. Kalau kita punya jarak ya, ini sekolah ya, sekolah. Jarak dari kelurahannya satu kelurahan, paling dekat ya, 0 kilo ya. Terus ada yang 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, katakan ya. Tapi yang 0 kilo kira-kira sudah separuh. Yang 1 kilo langsung tebak. Maka yang 1,1 aja sudah hilang, maka 3 kilo sudah nggak masuk. Nah kita punya cara, silakan masuk melalui jalur prestasi dalam zonasi, yaitu ada di tengah-tengah. Nanti dulu. Kalau nanti nggak bisa, jadi bisa konsultasi. Kira-kira anak bisa ditompo di mana ya? Nanti disimulasikan. Coba prestasinya apa? Masuk sini nanti masuk. Kalau keluar zonasi mau nggak? Punya prestasi apa nggak? Oh nggak punya Pak, ya sudah dalam zonasi. Kalau nggak bisa nanti berputar sampai 3 kali. Kalau nggak pindah ke sekolah sini, kalau nggak pindah ke sekolah di sini. Karena memang kapasitas banyak dan SMA 4 ini kan sekitarnya ternyata rumahan. Makanya hari pagi ini saya datang. SMA 4 ini saya protes soal apa, masalahnya apa. Karena itu. Apa pertanyaannya? Kalau miskin diprioritaskan ya Pak. Iya. Kalau miskin nanti dapatnya beasiswa. Oh, dari 2 tahun. sudah diterima. Ya, 2 tahun yang lalu gara-gara saya aturan pemerintah menggunakan miskin semua pakai SKTM, surat keterangan tidak tahu malu. Anda harusnya miskin, ternyata tidak miskin, pakai surat miskin, dan saya harus membayar 78.000 karena orang tua berbohong pada anak. Tidak baik. Kalau nggak ke SKTM itu kan langsung jadi Pak. Nah kalau kartu kan lama jadinya itu. Kartu sehat, terus kartu miskin itu loh Pak. Belum enggak, kalau yang harusnya sudah dapat sekarang Pak. Presiden Pak Jokowi sudah 5 tahun malah mau kepilih lagi ya. Itu kalau orang tuanya memang maaf, miskin betul harusnya sudah dapat dari Nah dulu. ya sudah dapat itu kan beda sama SKTM kan beda Pak. SKTM kan langsung jadi, itu kan betul-betul miskin. Bukan. Siapa? Kalau punya kartu itu. Oh iya. Kalau SKTM kan bisa langsung jadi Pak. Kalau itu kan Kalau betul-betul. SKTM kan ada yang nyogok Bu. Nah iya, kalau itu kan betul-betul miskin gitu Ya, kalau ya, kartu. Lah iya betul-betul. Betul. Nah iya, nah, Iya, itu iya. diprioritaskan Betul. aja. Nanti dapat beasiswa. Beasiswa. Nah, Pagi. Bapak sebelum kamu di Ye. SMA 4. Yes. Itu sesungguhnya zonasi itu dasarnya administrasi wilayah. Ya, wilayah. Administrasi Ya, wilayah. kelurahan. Kelurahan. Ada problem? Itu saya. Cucunya kenapa? Itu kan di Kelurahan Banyuwangi, tapi Iya. ini Rondo Wetan. Ah, Tapi kalau dari jarak, biasanya 450 meter. Ya. Monggo Bapak, dijelaskan. Nyun Sewu, kita memang tahun ini berdasarkan zonasi dan kita sudah melalui Google Map, Pak, kita ukur jaraknya. Memang di luar prediksi kami ternyata Kelurahan Serondol Wetan itu banyak sekali, hampir sekitar 200. Makanya saya datang ke sini, Pak. 190. Karena di sini ini penduduknya padat sekali. Dan Jadi dikelilingi perumahan semua, Bapak. ya, Pada saat pengumuman itu Gedawang, Kelurahan Gedawang masih bisa masuk. Ternyata setelah pendaftaran online kemudian bergeser. Itu awalnya justru saya masuk. Iya. Suruh mental. Iya. ini loh Pak, kalau orang yang daftar tentara itu Pak. Saya juga nak tentang. Benar, saya juga. Kenapa? Saya Iya, juga. Waduh, mulanya gue. Jadi gini, Saya juga. ketika orang kuotanya 100, kira-kira tentara yang daftar berapa? Sabu. Nah iya, terima semua. Oh ya enggak. Tidak.
Ada kualifikasi. Nah, ada kualifikasi. Sama ini juga ada kualifikasi. Nah nanti kalau jenengan cucunya mau masuk ada caranya, Pak. Caranya gimana? Caranya nanti konsultasi ke sini. Kira-kira putuku iso mlebu ngendi? Nah, ini Terus, nggih. Nah, makanya Kita melayani. prestasinya bagus cucunya, keluar saja Pak. Jonasi. Ini soalnya pinter, Jalur putuku pinter. prestasi. Nah, jalur prestasi. Jalur prestasi. Kalah Pak di sana. Tek bae sing pinter ya oke. Terus masuk. Nggih, harus. Masuk dalam zonasi. Dalam zonasi pakai prestasi, Pak. Ya. Itu ada aturannya cuma di Jawa Tengah. Setelah Oke. gubernurnya berdebat panjang dengan menteri. Menjadi 35% ya Pak. Di Oke. provinsi lain kok ada yang beda ya? Ini misalnya Lampung, jarak itu meter. Gini Pak Jawa, kita nggak usah bicara sana. Yang tanggung jawab gubernur. Oh gitu. Tapi ini Republik Indonesia. Pak, hari ini peraturan menteri, Pak. Kita Republik Indonesia, tapi kami menjalankan di daerah. Yang kedua, saya jelaskan dulu, kalau berkenan. Gini. Nanti Bapak diarahkan, kira-kira cucu Bapak ini akan masuk di mana? Ya. Bisa nggak? Geser. Laras. Terakhir kalau nggak bisa, biar siap. Orang tuanya, kakeknya nanti menjelaskan. Swasta, we. Jadi di Jawa Tengah itu, Pak, ada anak, wong desa, ya, daftar SMA negeri ra ketemu. Sekolahnya di swasta, saya ini jadi gubernur Jawa Tengah. Percaya. Saya Ngomong gubernur ya. iya. Maksud saya, kasihan kalau orang tua itu bicara harus negeri dan sebagainya, tidak. Cuma Jadi, di sini ya yang saya pegang sebagai panduan, Iya. antara lain ada klausul gitu. Seleksi ini didasarkan atas jarak terdekat Iya, iya. calon peserta didik di Iya, satuan pendidikan. Nggih, Jadi harus. jarak dari rumah 450 meter. Ya ternyata kan tapi jumlahnya Nah, anak dan ini Bapak, apakah banyak, ini Bapak. gugur tidak berlaku di sini? Ya tetap berlaku Bapak. Nah. Jadi Bapak admin, Pak Eko nanti bisa menjelaskan Bapak nanti Nah, putronya. jadi jenengan cucu bisa Bapak duduk, bisa, nggih. manis, Nanti kita layani. sampaikan, kita layani dengan sepenuhnya. Betul. Betul sekali. Kemarin Loh, masyarakat. Sampai kemarin kita Pak, jangankan masalah putu, Pak. Gubernur itu meladeni dewe setiap hari. Pak. Cuma yang saya pikir gini ya, Kelurahan Banyumanik itu nggak ada SMA. Yang ada SMA dekat rumah di sini ini. Itu Kelurahan Sondowetan, maka prioritas pada penduduk Sondowetan. Laras. Walaupun jarak dari rumah ke sekolahan lebih jauh Nggih. dari rumah. Karena dianggap nol. Kalau swasta mahal. Tidak payah. Swasta mahal, Pak. Bu, jangan bicara mahal. Ibu tak kasih beasiswa. Kalau ibu miskin. Oh, iya. Betul, Pak. Makasih. Kalau. Tapi Ya, tampilannya betul, enggak. saya Lo miskin. tadi ngaku apa? Ya, saya miskin memang. Dia ngaku lah, makanya jenengan juga bicara tampilan, jenengan diragukan. Makanya gini loh. Hari ini saya datang pagi ini ke sini untuk mengklarifikasi di Solo kemarin demo. Nggih. Demonya apa? Pak, banyak yang menggunakan surat keterangan domisili, Pak. Domisili. Dan itu palsu katanya. Malam ini saya bilang cek semua dan kami sudah punya daftarnya. 90 sekian orang, bukan persen, 90 sekian orang yang sudah terdaftar tidak sudah saya coret. Jadi sudah bersih ya Pak. Oh Bu, Bu. begitu SMA masuk ke saya Bu, 2 tahun, 3 tahun yang lalu semua pakai SKTM. 176 orang pakai SKTM palsu, kami jual. Tahun berikutnya, tahu nggak kemarin, begitu orang miskin masuk prioritas, 78.000, ini wong tuanya udah ngaku siapa? Ngaku kiri, termasuk anak mantan sekda. Ya. Ya ngaku kiri. Akhirnya Itu saya lah betul. Nah sekarang Pak, dengan zonasi terus terang tidak mudah. Maka gubernur sing ngeyel itu jenis gubernur Jawa Tengah. Sehingga persentase itu naik karena kami. Saya sampaikan, Pak Menteri, saran saya ini jangan sekarang. Udah bisa Pak harus jalan. Karena Menteri, ayo siap. Maka kemudian saya pakai, bagaimana cara mere-engineer itu. Kemudian kita engineer Pak. Pak kalau modelnya begini, nanti susuan. Karena susuan tidak bisa, maka kami minta, Pak tambahlah kuotanya. Nggak mau Pak awalnya. Ya sudah kalau gitu Jawa Tengah boleh menyampaikan. Saya sampaikan, Pak kami lokalitasnya beda. Tidak semua persebaran SMA sama juga Eropa. Jadi di balik perdebatan ini saya jelaskan pada wali murid, kepada kakek murid gitu kan, untuk mengerti kondisinya. Tapi ini perintah dari atas yang kami harus mesti laksanakan. Nah, kami re-engineer di bawah sehingga persentase bisa bertambah. Kemudian kami buat desk, cari kalau ada di Lampung desk kayak gini.
Cari kalau ada gubernurnya menjelaskan langsung. Cari kalau ada di medsos ada. Cari kalau ada itu. Enggak, saya mau jelaskan aja. Kemarin juga ada putri kontak-kontak terus saya telepon tiba ibu terani Babinsa. Siapa saya Babinsa, Pak? Apakah saya Babinsa boleh dapat prioritas, Pak? Betul ya, Pak. Gubernur aja nggak boleh. Karena ketentuan saya hanya mau clear and clean dalam proses ini, tapi nanti persebarannya ada. Sebenarnya usulan saya kuotanya saja ditambah, tapi karena Pak Menteri tidak berkenan, ya kita hanya bisa naik dikit. Maksud saya, kalau 3 tahun ke depan ini berjalan secara gradual, kami yang akan menyiapkan sekolah-sekolah lebih banyak. Teorinya begitu, Pak. Belanda itu semua menggunakan apa yang namanya bedepos. Begitu orang tinggal di situ bedepos, zonasimu di situ. Itu sudah bertahun-tahun. Nah hari ini memang orang-orang pada kaget, maka mencari pola kolusi yang paling bisa apa? Yang paling bisa apa? Maka tidak bisa. Satu-satunya bisa adalah menjelaskan cara pergeserannya di mana agar bisa memungkinkan dengan cara membuat dia seperti ini layanan yang ada. Jadi sekarang monggo silakan semua bisa dilayani. Sekarang tugas saya mengecek yang pakai SKD palsu dicoret. Siapapun orang tuanya dia. Ya, jadi kita nggak kenal lah. Kasihan nanti orang-orang yang dekat yang seperti ini nggak bisa masuk. Matur nuwun, Pak. Ada perintah lagi buat saya? Saya mau bertanya, Pak. Ini Pak, kan kita sudah payung. Cuma unek-unek nih Pak ya. Kita budak payung sudah, insya Allah dekat lah sama SMA 4. Nggak taunya memang nggak bisa masuk. Sudah nggak bisa masuk. EP-nya anak saya juga nanggung, Pak. Oh, tidak Terus tinggi. Nggak tinggi, Pak. Iya, saya sudah wes nggak apa-apa semampunya itu. Terus saya keluar zonasi SMA 2. Ya sudah masuk. Tapi lama-lama hilang Pak anak saya. Terus masuk di prestasi. Masuk di prestasi. Di bergas katanya. Sudah saya masukkan bergas, tapi anak saya bilang mah kejauhan, saya takut. Di situ nggak ada siapa-siapa. Saya juga bingung. Terus orang tuanya ngomong apa? Terus coba ada siapa-siapa takut tuh orang tuanya harus ngomong apa? Ini Pak, iya saya terus pindah ini aja, pindah di ini kan kalau anak sudah nggak nyaman juga nggak enak ya Pak. Terus saya pindah di haluan di Meranggen di Demak. Terus di SMA 2 saya lihat prestasinya masih, anak saya masih bisa. Ubah pilihan itu, saya mau tanya, ubah pilihan itu berapa kali Pak? Atau sampai hari Jumat bisa berubah? Kami jawab Ibu, itu sampai Jumat itu jadi berubah terus bisa, nggak sampai Jumat. Dan kami menunggu informasi dari posko, itu akan ditutup jam berapa, kita di sini manut nutupnya misalnya jam 3 sore, kita tutup jam 3 sore. Jadi seperti itu, tidak usah khawatir. Ibu mau ini berganti terus, tidak masalah, sambil memonitoring jurnal yang begitu caranya. Terus mau tanya Ibu, kalau hari Jumat itu kan sudah selesai pendaftaran, itu sudah dinyatakan itu positif yang masuk itu kah atau masih ini Bu, kalau sudah selesai tutup jeglak itu hasilnya. Hasilnya, oh tidak akan berubah tanggal 9 itu ya Pak ya kan? Bu, kalau nanti kan geser-geser ini, makanya disuruh mantau tadi. Itu bisa masuk ya, enggak ya. Nanti kalau dia turun kemudian tidak bisa masuk, kita putuskan. Tapi memangnya pemerintah atau guru-guru tidak bergerak semua Bu, ngersii sing curang-curang, maka kita sudah punya 90 sekian. 96. Jadi 6 Bu. Percaya nggak Bapak Ibu? Gubernurnya kurang gawean. Gubernurnya kurang gaweannya dari kepala dinas. Dari kepala dinasnya sampai keliling sampai sewengi. Saya aja sampai pegang. Nih Pak, Kendal gini sama gitu. Kota Semarang. Kota Semarang SMA 4 sampai dengan kemarin 19. Dan yang SKD palsu. Checking SKD palsu. 19 itu SKD-nya diberikan, SKD-nya 19-nya valid, nggak ada yang palsu. Jadi tidak ada beda. Jadi full orang di sini, ya tempatnya memang di sini. Nah tinggal kapasitas di wilayah ini sekolahnya tidak cukup.
Berarti harus ada yang dekat. Yang dekat berikutnya kan SMA 2. 9 Pak. Juga nggak bisa masuk. SMA 9 Oh, 9. itu Nah, dekat. Iya. nanti tinggal putarannya gini. Maka Bapak Ibu yang hari ini mau konsultasi, monggo nanti Iya. Saya jelaskan. mau konsultasi. Iya. Jelaskan Siap, satu-satu, Pak. Iya, siap. kira-kira gesernya kemana. Terakhir kalau tidak bisa orang tua yang memberikan semangat. Iya. Saya di sana nggak ada siapa-siapa takut. Saya ini SMA kos, Bu. Sendiri, masak sendiri. Itu malah kuat jadi gubernur. Amin. Saya waktu itu tidak keterima SMA negeri, Bu. Sedih. Wow. Saya hanya bicara, Bapak Ibu, bapak saya itu polisi, pangkatnya rendah, miskin, penuh dengan utang, dodolan bensin. Ada novel saya, silakan dilihat di YouTube. Begitu kemudian selesai, Bu, saya pengen sekolah, daftar negeri nggak bisa, saya kos sendiri di Jogja. Tapi cerita saya satu, aku kuliah di zona UGM, dan saya alhamdulillah diterima di UGM. Sekarang ketua alumninya itu saya, UGM saya Indonesia, saya dunia. Oke, saya pengen sekolah lagi S2, karena orang tua saya nggak bisa biaya sendiri. Saya pengen sekolah di UI, saya kesampean. Artinya apa? Orang tua, ojo medeni. Anaknya itu didorong. Aduh Bu, saya takut. Orang yang ngerti, kowe bocah pinter, kowe sesuk mesti iso. Karena semua keterbatasan yang ada. Memang sistem ini ada plus minusnya. Maka saya mendengarkan langsung. Maka kalau panjenengan mengikuti media, apa yang akan dilakukan Pak Ganjar hari ini sebagai prajurit ya Pak? Siap. Prajurit kita siap dulu. Oh, siap. Kita siap dulu. Tapi nanti akan saya koreksi. Koreksinya gimana? Jawa Tengah akan membuat usulan langsung kepada Menteri. Dan Pak Menteri akan ketemu saya setelah ini. Jadi sebenarnya ini saya sampaikan pada masyarakat agar kemudian saya juga tidak berdiam diri. Kecuali seluruh kewenangan ini diberikan kepada saya. Sakarmu caranya merekrut. Nah itu tak gawe. Jadi nggak perlu. Maka Lampung bisa beda, Jawa Timur kemarin beda, Sesuai DKI kearifan kemarin lokal beda. kita ya, Pak. Nah, Ada saya komisi bicara kita. teori kearifan lokal. Itulah kenapa regulasi berubah. Dan kenapa gubernur kurang gawean isu-isu ini? Karena saya ingin meyakinkan masyarakat Sumatera Supaya saya pegang tenang datanya. terus. Ya. Dan yang kemarin di Solo mengatakan bahwa itu ada wakil kepala sekolah yang mengatakan cari SKD aja mendadak nggak apa-apa. Pagi ini sudah mendapat klarifikasi. Ternyata itu yang demo namanya Bambang kuwi senengane demo, kuwi ya kancaku, kabeh didoleke, kabeh disuarake, dan ternyata bukan itu. Karena terjadi pemekaran kelurahan. Gitu, karena pemekaran kelurahan, Google-nya belum ada, kira-kira gitulah. Maka update, dan ini terjadi di Pekalongan. Tadi malam kita klarifikasi. Anggota DPR sudah teriak-teriak, Pak Ganjar ini nggak benar. Sabar bro, ngobrol kalau kita pakai teknologi informasi, cukup telepon. Dan sudah clear, sudah lega. Terima kasih Pak Mono. Aja nusus sih. Monggo silakan semua dilayani satu-satu. Monggo Pak. Oke, perlu dengan saya satu dulu. Wala, iya, pokoknya sip. Itu ada operator kami yang Nah, sudah dilayani. Keren ya.
kita monitor dari mana? Kita bisa lihat lewat jurnal setiap hari Pak. Di tampilan PPDB ada nomor dan password, langsung masuk ke filternya berapa, kalau yang prestasi atau paling enggak nilainya berapa itu bisa dilihat. Gitu, Pak. Setiap hari bisa kelihatan. Masukkan setiap hari sih, setiap kita buka. Setiap menit, setiap detik, Ya. selagi masih ada yang input gitu. SMA 9 kemarin 1, berapa gitu loh Pak. Kalau Bapak masih 0, kemungkinan masih di dalam sebenarnya SMA 9 bisa. Harusnya masih muncul. Tapi kalau sudah 1 lebih, kemungkinan kalau SMA 9 jaraknya dari kelurahan Panjenengan ke SMA itu lebih dari kurang dari 1 kilo, ya kemungkinan sudah hilang. Dengan jarak karena kita kan bisa Ini lewat jalur prestasi, maka disilakan memilih. maksudnya dengan jarak Tadi ada jarak tempat tinggal itu loh. ya ini yang peluangnya bisa 16. Kemudian peluang berikutnya SMA 13. Masih Kota Semarang. Masih Kota Semarang. Peluang berikutnya SMA. Nah, kira-kira jenengan pilih sing didik. Coba pilih sing didik. Engko ben itu ngerti. Ini saya Jaraknya Pak, jaraknya. Sabar. Saya hanya juga ingin menunjukkan bahwa bagaimana kami memberi solusi daripada saudara-saudara kami yang sedang mencari sekolah itu ya, cari solusi. Jadi kira-kira pon enek gambare. Pencelat di SMA 1 Kuswanto. Pon ngeten sih. Nah, niki pon ngeten iki. Jenengan pilih sing pundi? Kira-kira. Oh, 8. Hah? Sing ngene. Sambil istiqarah saya lho. Sing mantep sing ndi? Sing mantep sing ndi? 8. Nah, saya jelaskan Bu sekarang. Tapi kan jaraknya jauh. Sing cedak wis kebak dengan sebagai aspek. Kalau kita kompetisi dengan yang paling dekat, kita sudah kalah. Jaraknya kalah, berprestasi yo kalah, kita urut-urutan kalah, semua syarat kalah. Kalau semua sudah kalah, sudah kebak, kan kita arahkan seperti ini. Tapi jaraknya jauh, itu sudah resiko pilihan. Oh, tapi termasuk dekat Pak itu. Longkose Naik tram, Pak. Ini Bu Egi ngomong, tapi kan jaraknya jauh Pak. Iya. Kalau sudah ada pilihan begitu, tinggal pilih. Ada lagi di luar ini yang dekat adalah swasta sesuai dengan hati masing-masing. Mau atau tidak? Ya kan biayanya tinggi Pak. Longkose mulani kuwi. Nah kalau seperti ini caranya kan dikasih. Pilih kemana nak? Ke SMA 8. Wis mantep. Nek 8 peluangnya di ranking berapa urutannya? Aman enggak? Kalau Aman apa enggak itu pertanyaannya. Kan ini masih sampai tanggal 5 Pak. Iya iya. Saya. Iya gue senengannya. Kan ibu-ibu berjuang untuk anak-anaknya. Iya. Iya betul kekhawatiran. Kita pahami kegalauannya. namanya berapa lo? 23,3. Jadi di sini 23,05 berarti di peringkat 66 Dari 70. Drastis. Nyaris. Drastis Bu. Nyaris. Peluang paling besar memang 16 dan 13. Oke, sekarang Pak, bener tanya. 8 rodo mintir-mintir rodo. Peluang yang gede berapa Pak? 16 Pak. 16 sama 13. kalau seandainya ya Pak ya. Mbak siapa? Umi. Itu yang di lagu itu. Gitu ya, bukan ya? Mbak Umi, kalau suatu ketika Gusti Allah paringi, wah lah sih polurnya kebak. Sampean pilihan berikutnya mana? Ya? Oke. Kita 16 kebak. Sampai dua pilihan telu soalnya. Hah? Oke ya. Bu, puterannya sudah memilih. Yang seperti ini sebenarnya perlu dijelaskan dalam posisi duduk seperti ini. Walu, insya Allah walu. Nek aku siap kok Bu, nek aku kono-kono kebak, kegeser, ya wis rapopo berikutnya. Anaknya sih. Nah orang tua tugasnya memberi, karena targetnya negeri. Beda tadi dengan ibu yang di sana, saya orang tidak mampu Pak. Kalau tidak mampu urusannya beda. Minta kepada Pak Jumeri agar dapat dia siswa kita punya beasiswa. Gitu. Jadi sebenarnya Data bisa langsung masuk. Status dia langsung masuk. makanya apa anu data miskin ya? Iya. Makanya tadi Bu ada yang bilang saya miskin. Ini bapaknya kayak percaya. Jangan kita yang bodoh lah. Jadi karena percaya tahu. Nah, memang tidak bisa di penampilan, tapi kita bisa
klarifikasi. Jadi Mbak Umi ini salah satu contoh yang bagus. Duduk gitu diarahkan, peluangmu 3 Mbak Umi, ada 8, ada 13, 16. Yes. Milih dhewe putrane kon milih ben mantep nah wong tuwa tinggal memuatkan gitu. Yes. Amin besok cita-citanya dadi apa? Pengusaha. Wah, pengusaha sekolah ngendi-endi untuk pengusaha swasta kayak Pak Gubernur swasta ra apa-apa sekolah. Lah kula rin daftar polisi lho, Bu. Daftar akpol ra ketompo kok. Terus kula kon nesu-nesu padahal bapakku ya polisi. Wis titip ya ora iso. Padha wae wis ditompo. Kula nek dadi akpol dhisik pangate opo kira-kira jamane? Bintang 3. Burung entuk, Pak. Burung enek angkatanku sing bintang 3. Paling pol mungkin bintang 1, Pak. 88, 89, angkatan 90 sudah ada yang jenderal bintang 2? Ada. 1, paling paling bintang 1 Pak. Iya kan? Gusti Allah paling rezekinya dhewe. Oke Mbak Umi, beres? Mantap? Nah, bisa tersenyum kan, Nak? Ibu lega nggih? Alhamdulillah. Perintah seperti ini? Sama mengikuti perkembangan. Sip, oke, tak dongake aman. Tapi ini Pak, mulai jalan ke hari Jumat ya, itu kan mulai sepi, wong jane rebutannya wis hari pertama. Pertarungan dan sungguhnya sudah lewat. Gitu ya Bapak Ibu ya. Masih peluangnya masih besar di 3 SMA. Apa? Wes. Ini anak saya kan kemarin ikut zonasi di SMA Pak. Yes, gini. Bose ora. Kalau sudah gantian sampai duduk biar disimulasikan. Sama gitu nggih. Nggih. Wes tak tegake. Sudah jadi pengusaha. Sudah gimana tadi? Sudah dipikir dulu. Tidak tahu apa. Diputuskan juga sih. Nggih, Ibu beneran sana dulu, nanti kita layani di print sekalian di sini kita layani. Kalau mau print, Ya print di sana. Oh, daftar di sini boleh. Daftar Ini di ada sini. tempat. daftar sini boleh kurang apa coba. Kopi. Wonten kopi tenan, Bu. Kopi. Oke, jangan kopi. Malah guyu. Des, terane sama asmane. Namanya Rama Amriati. Rama. Oh, Rama. Sini. Ini Mbak Rama. Oke, duduk. Wes, main. Ini sama Ada bapaknya, betul. Biara. ini Pak, tim Oke, ya oke. Bolos apa berapa, Bu? Dengan bolos. saya. Ya demi anak Pak. Ngaku bolos. Anak saya kan ikut zonasi SMA Pak. Pertama saya mau ikut prestasi. Prestasi. Terus akhirnya diarahkan sama Ibu Ketua untuk ke zonasi. Karena nilai prestasi tidak cukup berapa nilainya? Dan 6 ya. Oh iya, karena terendah 37,6 di sini maknanya. Nah, terus saya kan mau menggunakan yang pencak silat Semarang Open. Oke. Karena kalau pencak silat Semarang Open kan tidak berjenjang nih Pak. Tapi di sini kita diarahkan untuk tetap menggunakan zonasi. Zonasi Jalan waktu itu masih 5%. Jadi Bu ini masuk. Ternyata saya terdepak. Terdepak Pak. Karena ada pertambahan dana prestasi 15% itu Bapak. Terus akhirnya kan kemarin saya juga ke sini, memang sudah diarahkan masuk ke zonasi proses 9 aman. Jadi sudah aman. Ya. Tapi anak tetap mau mencoba yang prestasi menggunakan yang piagam Bapak, yang Semarang Piagamnya Open. masuk ya? Enggak masuk. Tidak masuk, Bu. Tapi kok yang di SMA 36 itu pakai Kendal Open kok bisa Bapak? Masuk di sini loh, ada loh. Ya, nanti kita cek. Ada, ini saya dikasih punya screenshot. Nggak usah lanjut. Tenang, sabar. Sampai grafika. Berapa kilo Pak sini? Iya, tenang. 0,4. Oke, nanti dicek Bu. Yang piagam-piagam yang tidak sesuai, dicek. Kan udah ada Bu. Kalau kemarin umpama jalur prestasinya kecil, langsung masuk ya? Nggih, Pak masuk. Kalau jelas setuju diperkecil saja atau lebih lebar? Saya Zaman perkecil tak setuju toh? Koncomu ora setuju kabeh, Bro. Jadi sebenarnya ini contoh ya. Pokoknya yang menguntungkan kita itu pasti kita setujui. Maka kemarin itu prestasinya kecil. Kalau kecil, Rama masuk. Rama seneng.
tapi yang lain protes. Maka Jawa Tengah mengembangkan kuota yang lebih besar untuk jalur prestasi. Akhirnya yang berprestasi banyak, lama tersingkir, gitu loh. Jadi sebenarnya mulur-mulurnya sebuah kebijakan itu akan berakibat sama. Nah sekarang tinggal didorong saja, nah mau diarahkan, ya, enak tak? Di zonasi prestasi SMA 9 masih masuk. Sudah masuk, masih. Tapi pengennya pokoknya SMA 4, hidup SMA 4. Sebenarnya tidak ada masalah kan? Sebetulnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Anaknya yang masih pengen di SMA 4. Karena memang kita itu yang lain kok bisa menggunakan kendaraan open, kenapa Semarang Open nggak bisa? Oh gitu, ya ini. Nanti ini masih di sini masih dipilah ya. Jadi nanti tiap-tiap mulai dari SK surat domisili, kemudian apa itu piagam itu nanti ada petugas yang ngecek lagi. Karena kan namanya waktu itu kan banyak sekali manusia sehingga semua luar biasa, sehingga kalau ada petugas yang sedikit keliru itu ya wajar. Nanti tapi kita selalu ada supervisornya nanti di sini. Untuk kelanjutannya Pak, misalnya ternyata Semarang Open itu bisa digunakan? Tadi Pak Kepala Dinas sudah mengatakan tidak bisa digunakan. Berarti yang kendala Open Kita lihat langsung. Apa aja sebenarnya Pak? Di bawah Mas. Nah, coba di bawah nanti biar dilihat. Ini sama Bu, drum band ya gitu. Mati tak kirim. Soalnya kok bisa sih, kok tidak? Ya pada mucu-mucu juga. Enggak apa-apa. ini suatu hal yang harus kalau bisa ketemu Pak. Saya itu udah mimpi tadi malam itu mau ketemu ibu, bapak sama anak ini nanti ketemu, ternyata di sini. Impian saya itu tadi benar itu. Pak Ganjar, Pak untuk misalkan kalau piagam itu belum dimasukkan, apakah masih ada kesempatan piagam yang memang bisa dimasukkan langsung ke posko atau di sini saja? Tadi pagi saya sudah dapat dari grup bahwa bisa lewat Mas Ari di cabang dinas ini. Cabang dinas. Prinsipnya gini Bu, ini kan Pasca sampai kita kirim. Tadi saya dapat info dari Mas Ari. prinsipnya kan gini. Tugas kita kan hari ini sampai dengan nanti tanggal 5 verifikasi. Maka ada yang begini, perdil metu, protes metu. Nah, ini kita ngecek. Ya, kita akomodir semua. Putusan kita nanti ada di tanggal 5. Nah, tapi nasib anak ini kan mesti dilihat apakah ini bisa atau tidak. Siapa tahu hari ini kita ngomong nggak bisa, setelah kita cek kualitas. Oh, ternyata bisa Bu. Nanti kita masukkan, kita bantu. Oh, ternyata nggak bisa Bu, yang dikendali dicoret. Ngono lho, jadi orang yang ora penak-penak baik gitu, tenang aja. Ya. Apa ya, sila tenang aja. Mengalahkan 20 mahasiswa Pak. Saya nunggu dari pagi jam 5 sampai jam 11 malam Pak. Nanti ratu. Ya, nanti foto, ya coba itu masuk apa enggak. Jadi ada sertifikasi, ada SKD. Sama-sama seperti itu, tetapi yang tanda tangan di bawahnya ini lain. Yang tanda tangan siapa? Mungkin tanda tangan dari jelas ya. Kepala dinas kita akomodir. Siap-siap. Jadi nanti pertama kamu ada di sini, kalau memungkinkan, kalau enggak siap-siap ya SMA Biram. Wes ngono. Yang penting bukan itu. Kamu setelah sekolah belajar apa enggak? Bukan SMA 4 atau SMA 9. Iya. Dan setelah lulus mau sekolah di mana? Bu, karena masih Setelah itu mau banyak pergi yang kuliah di mana namanya nanti? juga tidak Hah? bisa terakomodir. Di Undip yang harus kamu siapkan adalah menyiapkan diri untuk bisa sekolah di Undip gitu. Lah emang sekolah emang sedih. Wes toh ya. Sama ya, sip ya, belajar ya. Ipsi, nah, nanti biar dicek lagi ya. Siapa tahu rezekimu nanti bisa atau tidak.